wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Arafiah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Purwosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penyebaran pemahaman budaya positif. Hal tersebut akan saya sampaikan kepada kepala sekolah dan rekan-rekan guru saya dari SDN Purwosari, Magetan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan serta karunia-Nya hari ini saya Nur Arafiah diberikan kesempatan untuk memberikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan-rekan guru dari SDN Purwosari. Salawat dan salam senantiasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ervin selaku kepala sekolah dari SDN Purwosari yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan pada pagi hari ini. Langsung saja, di sini tentang budaya positif. Oke, hal-hal yang akan saya sampaikan seperti yang dilihat di situ ada 8 hal konsep budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, lalu ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada beberapa hal yang masih terlihat asing ya dari istilah-istilahnya. Nanti kita di sini belajar bersama untuk mengetahui ini apa gitu. Saya juga baru belajar, nanti kita sharing. Mohon maaf jika nanti ada kurang lebihnya seperti itu. Nanti kita di sini belajar bersama. Bukan berarti saya yang paling tahu di sini. Saya cuma menyampaikan jika ada yang mungkin saya kiranya kurang tepat atau mungkin belum tahu, mohon seperti itu ya. Jadi dari yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pada prinsipnya pada pembelajaran paradigma baru ini insya Allah beberapa sudah tidak asing ya, karena ada yang namanya pembelajaran diferensiasi yang mungkin sudah tahu di kurikulum Merdeka, yang sudah ada yang namanya istilah diferensiasi, yaitu bagaimana ketika kita menyesuaikan dengan kondisi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Karena insya Allah kita sama-sama sadar bahwa peserta didik itu bukanlah kanvas kosong, bukanlah lembar putih, tapi mereka itu bagaikan sudah ada goresan-goresan tipis yang ada di dalamnya. Tinggal bagaimana kita mengarahkan agar goresan tadi lebih tepat sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dalam di sini itu ada 6 profil pelajar Pancasila yang ingin kita wujudkan. Insya Allah sudah hafal, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. 6 profil pelajar Pancasila inilah yang diharapkan menjadi goal dari pembelajaran yang kita lakukan, terutama di kurikulum Merdeka, seperti itu. Nah, sebelum ke miskonsepsi teori kontrol,
kita akan sedikit bermain. Insya Allah sudah tahu dengan permainan Bu Guru Berkata. Sudah tahu permainan itu, Jadi saya ulangi saja aturannya, bahwa ketika saya mengatakan Bu Guru berkata, maka silakan dilakukan. Jika tidak ada instruksi Bu Guru berkata, jangan dilakukan. Seperti itu, Oke, kita mulai permainannya. Bu Guru berkata, pegang titik. Bu Guru berkata, pegang hidung. Pegang mulut. Tidak. Apakah ada Bu Guru berkata? Ya, lagi. Bu Guru berkata, angkat tangan. Turunkan. Ada konsentrasi. Bu Guru berkata, kepala. Buka kepala tangan. Oke, konsentrasi. Bu Guru berkata, turunkan. Oke. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ada konsentrasi boleh kan? Oke, tidak apa-apa. Nah, di situ tadi ada beberapa instruksi yang saya sampaikan. Ada instruksi dengan kalimat Ibu Guru berkata, dan ada instruksi yang tanpa menggunakan Ibu Guru berkata. Saat kita sudah memiliki komitmen bahwa jika tidak ada Bu Guru berkata, maka jangan dilakukan. Maka otak kita otomatis tadi melakukan apa tidak? Ada yang melakukan, ada yang tidak. Yang mengkontrol siapa tadi? Pikiran. Pikiran kita sendiri. Apakah saya mengontrol Anda? Tidak. Saya hanya memberikan instruksi. Tapi yang mengontrol diri adalah otak, dan masing-masing otaknya masing-masing, atau masing-masing pribadi sendiri-sendiri. Jadi saat tadi saya memberikan instruksi yang sebenarnya keliru, tapi dengan lakukan, yang berhak mengkontrol adalah diri sendiri. Seperti itu. Nah, dalam teori kontrol, atau ini disampaikan oleh Dr. William Gressel dalam kontrol teori yang akhirnya berkembang menjadi choice theory. Choice theory itu berarti teori memilih, ya. Jadi kita itu berhak memilih sebenarnya. Di situ ada beberapa hal yang miskonsepsi. Miskonsepsi itu apa? Hal yang dianggap benar, tapi sebenarnya kurang tepat. Mari kita luruskan. Ada 4 hal. Yang pertama, bahwa guru mengontrol murid. Ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, itu tuh sebenarnya kurang tepat. Guru itu sebenarnya tidak punya hak untuk mengontrol murid. Yang berhak adalah siapa? Muridnya sendiri. Nah, terus maksudnya bagaimana? Jadi ketika guru itu menyampaikan, misal maju ke depan, misal seperti itu. Nah, tapi bisa jadi murid tadi mau maju ke depan, bisa jadi dia tidak mau maju ke depan. Yang mengkontrol murid itu tadi mau maju ke depan adalah diri murid itu sendiri. Maka sebenarnya bukan guru yang mengontrol si murid, tapi murid itulah yang berhak mengontrol dirinya sendiri. Seperti itu. Itu yang harus kita sadari. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maka di sini maksudnya adalah penguatan positif itu seperti halnya bujukan. Jadi bujukan itu tidak selamanya itu efektif dan bermanfaat. Dalam arti kita kadang sering, misal kelas 1 yang sering mungkin ya Bu ya. Nanti kalau mau maju saya kasih reward, bisa seperti itu. Itu bisa kita kasih hadiah seperti itu. Bisa jadi hal itu tuh positif, efektif.
Tetapi itu hanya berlaku sesaat. Karena bisa jadi saat tidak ada reward, maka tidak mau maju. Jadi belum tentu semua penguatan positif atau bujukan itu efektif dan bermanfaat. Karena biasanya akan timbul kecenderungan yang maunya ya dikasih terus seperti itu. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini maksudnya adalah ketika kita mengkritik dan membuat murid itu merasa bersalah, itu sebenarnya justru menuju pada identitas yang gagal. Dia akan merasa dirinya itu gagal sebenarnya, bukan justru menguatkan karakter dia. Jadi arahannya tidak justru si dia untuk menjadi lebih baik, tapi merasa oh saya ternyata salah. Yang diingat itu, saya ternyata salah. Oh saya salah dan salah. Ketika merasa salah, akhirnya dia itu kecenderungannya merasa dirinya gagal. Kalau bahasa Jawanya mungkin seperti mogok terus mutung. Akhirnya mutung gitu ya. Nah, sebenarnya kritik dan rasa bersalah itu bukan menguatkan karakter. Itu yang perlu kita pegang. Lalu yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Insya Allah di sini untuk ilusi yang keempat pastinya sudah paham bahwa orang dewasa itu sebenarnya tidak berhak memaksa. Percayakan bahwa setiap individu itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Tinggal bagaimana kita mengarahkan agar mereka mau melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, di sini kita diarahkan untuk merubah paradigma. Paradigma itu pola pikirnya kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang biasanya pola pikir kita ada di stimulus respon, mari kita rubah menjadi pola pikir di teori kontrol. Mulai yang pertama, bahwa kebutuhan atau realitas kita sama. Biasanya kita merasa bahwa semua orang itu sama, kebutuhannya sama. Nah, itu kita rubah menjadi bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jangan disamaratakan. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Walaupun di sini kita melihat Bapak Ibu guru yang melihat mungkin presentasi saya gitu ya. Semua itu menuju pada satu titik. Tapi mari kita sadari bahwa setiap orang di sini walaupun yang dilihat itu sama, tapi sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang dilihat itu berbeda. Ada yang pas lihat presentasi saya itu yang dilihat itu gambar rumah yang di pojok itu, pojok atas itu ada gambar rumah. Ada yang lihat tulisan merubah paradigma, ada yang melihat tabel, ada yang melihat 3 gambar hewan yang di situ itu jadi gambar apa gitu. Mungkin badan itu gambar apa ya? Ada kodok, ada kelinci gitu. Walaupun semuanya sebenarnya menuju pada satu titik, tapi yang dilihat itu setiap orang itu pasti berbeda. Saya yakin mungkin dari Bu Elsa, yang dilihat kelincinya lucu ibu gitu bisa. Mungkin dari Bu Ati yang dilihat gambar rumahnya kayak kok gambar rumahnya banyak di atas gitu. Mungkin Bu Nini yang dilihat tabelnya sambil ada yang nggak kelihatan gitu mungkin gitu. Jadi setiap orang itu mungkin yang dilihat berbeda, walaupun sama tulisannya sama, presentasinya sama, tapi yang dilihat mungkin berbeda, walaupun sambil saya bacakan ya. Seperti itu. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu mari kita rubah menjadi kita berusaha memahami, ya. Jadi kuncinya di situ.
yang stimulus responnya kan kita mengubah orang. Nah, sekarang kita tuntutannya di kita. Kita yang harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena pada dasarnya tadi setiap orang yang dilihat berbeda. Ketika pada dasarnya setiap orang yang dilihat berbeda, maka kita harus memahami bahwa setiap orang di sini pun itu memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat dunia. Yang berikutnya terkait dengan perilaku buruk. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita sering sekali menjustifikasi bahwa perilaku buruk itu adalah suatu hal yang salah. Mari kita rubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Maksudnya bagaimana? Ketika anak didik kita melakukan sebuah kesalahan, atau mungkin misal contohnya tidak mengerjakan PR, atau mungkin bolos, atau mungkin ada yang berbuat mengucapkan kata-kata kotor dan sebagainya. Nah, menurut kita itu adalah suatu kesalahan itu dulu. Nah, mari kita rubah hal itu menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Maksudnya bagaimana? Kita lihat perilaku itu dasarnya apa? Kenapa kok dia melakukan itu? Pasti ada tujuannya. Contoh, yang tadi dia itu bolosan, seperti muridnya Bu Nini yang nggak pernah datang. Satu muridnya Bu Nini ya, itu yang nggak pernah masuk. Nah, itu pasti ada tujuannya. Kenapa dia itu tidak mau masuk? Mungkin dia malu dan seterusnya. Nah, itu mari kita cari tahu setiap tujuan dari kesalahan yang mereka buat. Pasti ada tujuan di balik kesalahan yang mereka lakukan. Seperti hal yang simpel lah, dia tidak mengerjakan PR. Pasti ada dasarnya, tujuannya. Kenapa dia tidak melakukan itu? Dan kenapa dia melakukan itu? Misal dia tidak mengerjakan PR, oh ternyata karena dia lupa, oh karena dia malas. Itu kan banyak. Bergantung setiap individu tadi pasti memiliki alasan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin memang keasikan main game, kayak cowok itu kan biasanya dia suka lebih dominan main game, akhirnya lupa dengan belajar seperti itu dan lain sebagainya. Ada yang mungkin sibuk pacaran akhirnya lupa, itu bisa seperti itu. Jadi kemarin kita lihat bagaimana cara pandang mereka, kenapa mereka melakukan kesalahan tadi, tujuannya apa. Lalu yang berikutnya, nah di sini orang lain bisa mengontrol saya. Nah di situ mari kita rubah menjadi hanya Anda, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Gitu. Jadi setiap orang itu punya hak kontrolnya masing-masing. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Ini berkaitan ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Itu kita pahami bahwa sebenarnya saya tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ketika orang lain itu tidak melakukan apa yang kita harapkan, maka kita harus menyadari bahwa memang setiap orang memiliki hak kontrol. Seperti itu. Lalu di berikutnya ada tentang pemaksaan. Pemaksaan ada saat bujukan gagal. Biasanya kan kalau kita bujuk anak, bujuk siswa, itu kalau gagal baru dipaksa, kudu seperti ini, harus seperti ini. Nah, itu mari kita rubah menjadi sebuah pola kolaborasi atau konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya bagaimana? Jadi saat siswa melakukan kesalahan maka jangan dipaksa untuk melakukan yang kita harapkan, tapi biarkan dia memberikan pilihan-pilihan solusi dari kesalahan yang dia lakukan. Misal dia tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya apa? Atau mungkin dalam di sini maksudnya bagaimana dia mengatasi agar dia berikutnya mengerjakan PR.
biarkan dia memilih pilihannya apa. Ingat tadi setiap orang memiliki hak kontrol masing-masing. Jadi biarkan dia membuat pilihan-pilihan apa yang harus dia lakukan agar yang berikutnya dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Nanti di situ akan dibahas dalam teori restitusi nanti ya. Lalu yang terakhir adalah model berpikir menang kalah, bahwa setiap hal itu ada menang dan ada kalah. Mari kita rubah itu menjadi model berpikir menang dan menang. Semuanya itu punya kemenangannya sendiri-sendiri. Ya, seperti itu. Saya lanjutkan. Di sini terkait dengan disiplin positif. Maka untuk melakukan hal itu, mari kita membuat yang namanya disiplin positif. Disiplin positif, sebelumnya saya akan membahas apa itu yang dimaksud dengan disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin tadi yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi, ditumbuhkan kesadarannya dulu serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Ya, yang tadi biasanya itu harus ada rewardnya, harus ada hukumannya. Mari kita rubah itu untuk menimbulkan sebuah yang namanya kesadaran. Nah, ketika timbul sebuah kesadaran tadi, dia akan menerapkan sebuah kedisiplinan dalam diri, disiplin positif. Nah, tujuannya di sini sebagai peserta didik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita sebagai peserta didik memiliki tujuan agar peserta didik tadi memiliki disiplin untuk berperilaku mengacu nilai-nilai universal. Apa itu nilai-nilai universal? Akan saya bahas di selanjutnya. Nah, nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi tidak melihat dia dari suku apa, tidak melihat gender, tidak melihat agamanya, tidak melihat suku bangsa, bahasa dan sebagainya. Tapi ada nilai yang kita wujudkan bersama. Nah, yang menjadi acuan nilai kebajikan itu bisa diambil dari beberapa institusi atau organisasi pendidikan. Contohnya di sini ada yang dari profil pelajar Pancasila. Insya Allah sudah tahu ya, dari profil pelajar Pancasila tadi ada 6 nilai-nilai kebajikan. Lalu ada Ibu Primary Years Program PIP. Apa itu? Itu adalah sebuah organisasi pendidikan yang menjadi dasar. Jadi kayak profil pelajar Pancasila itu kan dasar kurikulumnya kita di Indonesia. Kalau PIP ini untuk taraf internasional. Sedangkan keterampilan hidup atau life skill ini biasanya yang sekolah alam. Itu mereka biasanya dasarnya menggunakan keterampilan hidup atau life skill. Seperti itu. Nah, nilai-nilai dasar manusia tadi itu akan berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan yang diinginkan. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kamu tuh ingin apa? Itu pasti ada. Setiap manusia punya kebutuhan sendiri-sendiri. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
Langsung saja ke 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada kebutuhan bertahan hidup yang biasanya sandal, papan, gitu ya, kesehatan, rumah. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ada juga murid-murid kita yang mungkin dia itu masih butuh untuk bertahan hidup. Ada yang mereka itu sekolah tanpa bawa uang saku misal. Nah, mereka berarti kebutuhannya saat ini itu bukan kebutuhan untuk senang-senang enggak, tapi sebenarnya yang dia butuhkan saat itu adalah bagaimana dia bertahan hidup, karena dia masih kekurangan untuk segi kebutuhan hidupnya. Lalu ada juga kebutuhan manusia, yaitu kasih sayang atau mau diterima, gitu ya. Jadi kebutuhan kasih sayang ini adalah kita itu diterima di masyarakat, dan kita itu merasa disayangi, dicintai, disayangi. Itu salah satu kebutuhan yang diinginkan oleh manusia. Biasanya murid-murid kita yang masih kecenderungannya kurang itu ketika mereka yang mungkin broken home dan sebagainya, yang akhirnya kecenderungannya ke arah kurang kebutuhan kasih sayang. Lalu yang berikutnya kebebasan. Nah, ada juga yang mereka itu biasanya di rumah itu sukanya dikontrol, lalu akhirnya di sekolah maunya dia bebas. Akhirnya susah dikontrol di sekolah. Jadi mereka tuh pengen bebas, menikmati semuanya. Itu ada hubungannya dengan yang keempat, yaitu kesenangan. Setiap orang kan pasti pengen senang kan, pengen bahagia. Nah, itu juga kebutuhannya manusia agar dia tuh senang. Dan yang kelima adalah penguasaan. Penguasaan di sini mungkin kalau di kelas anak-anak cenderung dominan, ingin menjadi yang paling unggul, ingin jadi ketua misal. Setiap tugas dia harus jadi ketua kelompok, pokoknya pengen dominan di depan. Berarti kebutuhan yang dia butuhkan saat itu adalah kebutuhan penguasaan. Ada Dimas yang berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir, jawabannya ini opsi jawaban. Ada banyak. Jika jawaban Dimas adalah aku merasa bangga dan keren, maka kebutuhannya dia adalah kebutuhan penguasaan. Dia tuh pengen terlihat bangga, pengen terlihat keren di mata teman-temannya. Dia tuh pengen lihat wah, dia itu butuh penguasaan. Tadi ingin yang paling top, ingin paling yang lebih unggul. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Ada mungkin kalau dia jawab biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, karena ada sama teman-temanku, dia tuh lagi butuh kasih sayang dan rasa diterima. Dia tuh pengen diterima oleh teman-temannya, dia tuh pengen disayangi sama teman-temannya, makanya dia sering ngajak naik mobil sama teman-temannya. Kalau dia jawabnya, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, berarti itu kebutuhannya adalah kebebasan. Dia ingin bebas, pengen senang-senang. Nah, kalau yang berikutnya menyetir mobil itu seru, karena di situ ada kesenangan. Senang naik mobil, seru. Nah, itu ada kebutuhan kesenangan. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia yang perlu kita pahami, bahwa 3 hal ini merupakan kayak
kayak levelan gitu ya. Level pertama, level yang paling rendah itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi beberapa orang yang merasa motivasi perilakunya itu karena menghindari hukuman, berarti dia itu sebenarnya belum sadar, belum tahu kenapa dia melakukan itu, hanya untuk agar tidak dihukum. Jadi ada faktor ekstrinsik itu dari luar yang membuat dia melakukannya hanya agar dia tidak dihukum. Lalu yang kedua itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sudah agak lebih baik. Dia pengen orang lain memberikan sesuatu atau memberikan penghargaan. Paling tidak, anak ini pintar ya, gitu. Ya ini rajin ya, sorry sekali ya ini gitu. Paling tidak minimal itu. Nah, ketika dia itu ingin melihat orang lain memberikan penghargaan, berarti kadang-kadang berarti perilakunya dia itu belum sadar. Nah, yang paling bagus motivasi perilaku manusia itu adalah yang ketiga. Mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi mereka ingin jadi seperti apa? Cita-cita. Makanya kalau dari kelas 1 kan mesti ada cita-citamu mau jadi apa? Cita-cita. Nah, sekarang kita alihkan, cita-citamu kamu mau jadi seperti apa? Bukan profesi, tapi mau seperti apa nantinya? Gitu. Jadi menjadi pribadi yang kritis, mandiri, seperti tadi nilai-nilai universal yang tadi disampaikan. Nah, ketika mereka itu memahami nilai-nilai tadi, akan ada kesadaran dalam dirinya bahwa dia itu untuk mencapai itu bisa dia ingin menjadi pribadi yang mandiri. Berarti bagaimana dia untuk mencapai pribadi yang mandiri? Ketika dia sudah sadar ingin menjadi pribadi yang mandiri, maka dia akan melakukan semua hal itu dengan mandiri. Berbeda dengan karena hukuman tadi atau karena ingin dilihat seperti mandiri. Kalau dilihat kan kalau hanya dilihat orang, kalau pas nggak dilihat orang, ya mereka tidak melakukan itu. Nah, sebelum ke keyakinan kelas, saya mau buat permainan sedikit. 10 itu 1. Saya ulangi. Bilang bumi itu bulat, ya. Bumi itu bulat, bumi itu bulat. Diingat-ingat kata kuncinya bumi itu bulat, ya. Maka kalau bumi itu bulat, itu 1, maka 100 itu 2. Jadi kalau 108 berapa? 108 3. 108 3 kan 8-nya 2. Kalau 2808 jadi berapa? 2808 berapa? 5. Oke. Kalau sekarang kata kuncinya saya ganti, pakai kata tiang. Jadi contoh, jadi tiang itu 1. Jadi gini, nabi berarti 4. Nabi itu bisa nabi. Nah, nabi itu 4. Oke? Berarti buku itu berapa? 4. Buku itu 2. Sama enggak? Terus kalau soalnya kan 1 enggak ada, enggak R 1 I 1 jadinya 6. Oke.
seperti halnya itu bahwa kita itu ketika membuat sebuah kesepakatan, maka saat melakukan kita kan punya fondasinya tadi, ada dasarnya. Nah, di sini halnya ada kaitannya dengan yang namanya keyakinan kelas. Nah, dalam sebuah keyakinan kelas itu seolah-olah dasarnya tadi, yang tadi bumi itu bulan. Maka 108 berapa? Bisa seperti itu. Nah, untuk bisa menghitung tadi, maka kita harus kembali ke keyakinan kelas. Begitu juga ketika kita mau melakukan pekerjaan kita. Di sini kan siswa, ketika dia melakukan perbuatan, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas ya. Kalau peraturan kelas itu yang membuat hanya guru. Kalau keyakinan kelas yang membuat adalah murid dan guru. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Abstrak itu berarti secara umum ya, maksudnya tidak langsung apa gitu enggak. Misal ini misalnya minum air putih, misal seperti itu kan tidak abstrak. Jadi ke perbuatannya seperti itu. Terus berupa pernyataan universal secara umum, lalu dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalimatnya harus menggunakan kalimat positif, tidak boleh menggunakan kata tidak. Ya, tidak boleh menggunakan tidak. Itu berarti kalimatnya harus juga. Nah, itu kita buat menjadi kalimat yang positif. Lalu yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Karena setiap kelas itu memiliki kondisi sendiri-sendiri. Ya, misal walaupun saya yang wali kelas 6B itu sama-sama kelas 6-nya dengan Bu Nini, 6A dan 6B itu kan sama-sama kelas 6-nya, tapi kondisinya berbeda. Antara kebutuhannya kelas 6A sama 6B itu pasti berbeda. Ini ya. Jadi bisa jadi keyakinan yang dibuat saya sebagai di kelas 6B dengan keyakinan yang dibuat di kelas 6A itu berbeda. Lalu yang berikutnya adalah semua warga sekolah, ini kalau keyakinan sekolah atau warga kelas untuk keyakinan kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi jika itu membuat keyakinan kelas, maka seluruh warga kelas itu, baik siswa maupun guru, harus dilibatkan. Ini kemarin proses pembuatan keyakinan kelas saya stop tentang alurnya ya. Yang pertama, saya menjelaskan dulu tentang keyakinan kelas kepada siswa-siswi saya, karena pasti namanya keyakinan kelas itu hal yang asing. Kalau peraturan atau kesepakatan itu kata-katanya kan masih umum. Kalau keyakinan kan mungkin mereka masih asing. Apa itu yang dimaksud dengan keyakinan? Dan saya menjelaskan dulu kepada mereka apa itu yang dimaksud dengan keyakinan. Lalu setelah mereka paham, saya bagikan sticky notes kepada mereka. Masing-masing saya beri 2-3 sticky notes. Ada yang minta lebih ya nggak apa-apa. Lalu setelah itu mereka nulis dan menempel sticky notes-nya ke depan kelas. Saat menempel, saya minta untuk membacakan. Saya minta bacakan. Kenapa? Agar nanti mudah untuk mengelompokkannya. Karena bisa jadi setiap anak memiliki kesepakatan yang sama. Maka kita harus mengelompokkan kesepakatan tadi yang sama atau yang memiliki kemiripan, dikelompokkan jadi satu. Terus setelah dikelompokkan, baru setelah itu kita menyusun keyakinan kelas dengan membuatnya menjadi kalimat positif. Karena kemarin kasus yang terjadi di kelas saya saat membuat keyakinan kelas itu banyak yang menggunakan kalimat negatif.
Misal, tidak olok-olokan, atau tidak mengejek teman, tidak datang terlambat. Nah, akhirnya saya buat menjadi kalimat yang positif. Nah, apa saja kemarin keyakinan kelas yang sudah saya buat? Jadi kemarin pada waktu proses membuat keyakinan, pada saat membuat proses keyakinan itu, saya juga melibatkan siswa saat menyusun kalimatnya. Nah, saat kemarin menyusun setiap kalimat itu juga walaupun yang menulis saya, tapi dibuat bersama dengan seluruh siswa. Ini hasil keyakinan kelasnya, ada 9 keyakinan. Dari 9 ini saya buat sebuah poster. Nanti poster ini berikutnya akan saya tempel di kelas. Dan ada 9. Yang pertama, menjaga perkataan dengan kata-kata baik, menjaga fasilitas kelas dan barang teman, karena punya maksud itu ternyata banyak sekali yang minjem tapi tidak kembalikan, atau mungkin coret-coret meja dan sebagainya. Maka kita punya komitmen untuk menjaga fasilitas kelas dan barang teman-teman kita. Lalu menjaga perasaan teman. Nah, menjaga perasaan teman ini juga ada kaitannya dengan nomor 1, karena banyak sekali yang olok-olokan, atau mungkin entah itu menyebut nama orang tuanya atau nama dipasang-pasangkan dan sebagainya, seperti itu. Lalu yang keempat, izin ketika keluar kelas. Nah, jadi kan kalimatnya positif semua. Yang kelima, makan pada saat jam istirahat. Diharapkan makannya hanya saat istirahat, tidak saat jam pelajaran. Karena ada yang sembunyi-sembunyi bawa makanan terus makan di dalam kelas. Nah, itu kita buat keyakinan bahwa makan itu hanya saat jam istirahat saja. Yang keenam, perhatikan guru saat pembelajaran dan datang tepat waktu, baik itu saat setelah istirahat maupun masuk pagi. Lalu duduk sesuai tempat yang ditentukan. Kenapa? Karena banyak sekali yang duduknya itu moving, maksudnya suka sudah dikasih bangku satu-satu tapi ya masih muter keliling-keliling gitu, nyoba sana nyoba sini. Iya, ganti guru karena pindah gitu ya. Iya, bereksperimen kayak gitu, cari gamenya sana ke sana. Makanya akhirnya ada peraturan, keyakinan bahwa duduk sesuai dengan tempat yang ditentukan. Lalu yang terakhir adalah melaksanakan piket kelas, karena banyak yang kemarin curhatnya yang melaksanakan piket ya itu saja. Ada yang datang tapi nggak melaksanakan piket. Terus ini berkaitan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, dalam hukuman, konsekuensi, restitusi ini nanti ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Sebelum ke segitiga restitusi, saya akan menjelaskan apa yang membedakan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya itu tidak terencana atau tiba-tiba, walaupun kadang itu ada yang sudah direncanakan. Kalau direncanakan itu biasanya masuk ke konsekuensi sebenarnya. Misal nanti kalau tidak mengerjakan PR maka harus nulis berapa kali, misal seperti itu. Itu kalau dilakukan di awal sebelum melakukan kesalahan itu masuknya ke konsekuensi. Tapi kalau itu langsung serta-merta pas waktu itu belum ada kesepakatan terus tidak mengerjakan PR, nulis sebenarnya 5 kali misalnya, itu masuknya ke hukuman. Nah, biasanya saat membuat hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dapat surprise dari gurunya. Surprise-nya hukuman. Iya, kejutannya hukuman. Dan bersifat satu arah karena yang memberikan hukuman adalah guru. Dan itu biasanya bersifat fisik atau psikisnya yang yang dilibatkan. Nah,
kembalikan lagi ke materi sebelumnya bahwa ketika anak-anak itu mendapatkan hukuman atau diberikan rasa bersalah, nanti masuk konsekuensi juga, itu sebenarnya menimbulkan sifat atau kesadaran bahwa dirinya itu identitas gagal, atau oh saya salah, oh saya akhirnya timbul dendam. Ada yang sampai timbul dendam. Kayak kemarin kasus misal nanti kalau tidak mengerjakan PR misal suruh keliling lapangan, misal seperti itu. Itu kan sebenarnya tidak ada kaitannya antara tidak mengerjakan PR dengan keliling lapangan. Kalau PR-nya apa? Kalau PR-nya keliling lapangan, habis itu dia suruh keliling lapangan, itu kan nggak apa-apa. Cuma karena itu tidak ada hubungannya, nanti efeknya menjadi si murid akan merasa dendam. Dulu itu masih aku hubungan gini. Biasanya seperti itu. Nah itu, tapi ada yang langsung, ada yang mereka itu memendam dalam hati, dan efeknya itu buruk di kedepannya. Karena ada rasa dendam tadi, rasa dendam. Kalau konsekuensi menjadi rasa bersalah, menjadi identitas yang gagal. Nah, merubah identitas gagal menjadi identitas berhasil itu susahnya luar biasa. Makanya kita diarahkan menuju ke restitusi, bukan ke konsekuensi. Kalau konsekuensinya muridnya tidak nyaman, cuma dibuat kamu tidak melakukan ini, maka kamu harus melakukan ini. Nah, itu kan ke konsekuensi. Nah, kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan dia akan berkolaborasi untuk mencari solusi sendiri. Itu kalau restitusi. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, biarkan dia sendiri yang menyelesaikannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, berkolaborasi, membuat kesepakatan dengan guru, mengingat kembali keyakinan kelas tadi, apa saja yang sudah diyakini itu harus dilakukan. Lalu dia harus berbuat apa? Biarkan dia yang memberikan solusinya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru yang biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama ada posisi kontrol sebagai penghukum. Sukanya ngasih hukuman. Ada yang sukanya masih membuat rasa bersalah. Jadi kamu ini kalau kayak gini tuh gini misalnya kayak gitu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Akhirnya dia jadi down. Mental down itu anak sekarang beda dengan anak dulu ya. Kalau sudah down itu mau balik kan lagi itu susah. Atau ada yang jadi teman, akhirnya keakraban. Ada yang jadi pemantau, dilihat, diamati. Ada yang jadi manajer. Yang namanya manajer itu dikembalikan lagi kepada muridnya tadi. Kamu maunya gimana? Sekarang mari kita rubah posisi kontrol kita menjadi posisi guru manajer, agar siswa itu menjadi siswa yang kritis juga, bisa siap menghadapi masa depan. Jadi dia tahu, oh saya itu ternyata berbuat salah ya, terus saya harus bagaimana? Itu dia tahu. Tidak serta-merta kita hanya mencekok saja, kan? Tidak memberikan hukuman saja. Ketika memberikan hukuman kan dia tidak tahu salahnya apa. Kadang kan penting kamu suruh lari, nggak tahu salahnya kenapa kok dia lari. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dengan kasus yang sama, tapi posisi kontrol yang berbeda. Misal seperti yang hari ini, alhamdulillah tadi pagi semua pakai atribut ya. Kalau mungkin ada siswa yang tidak pakai atribut lengkap saat upacara. Kalau posisi kontrol penghukum, dia disuruh hormat kepada bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam, itu hukuman. Akhirnya si anak tadi bukannya sadar, tapi dongkol sebenarnya. Dalam hati itu dongkol. Aku tadi itu gak sengaja jengking. Kok di itu kok suruh hukum kayak gini ya. Itu kan terus ada malu juga.
ketika dia hormat kepada bendera, dia dilihat oleh teman-temannya terus malu. Nah, malu itu anak sekarang itu kadang ketika sudah malu itu sudah down. Dia itu bisa kembali mentalnya. Ketika tidak kembali ke mentalnya, akhirnya putung, tidak mau sekolah. Kan sekarang banyak seperti itu. Terus yang kedua, kalau membuat rasa bersalah, itu bapak ibu gurunya bilang gini, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Maksudnya sudah berapa kali kamu nggak bawa topi misalnya? Kok masih aja nggak bawa topi? Bisa seperti itu. Itu berarti membuat rasa bersalah. Ya anaknya jadi rasanya bersalah, tapi tidak tahu saya harus bagaimana. Lalu yang ketiga adalah sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Dimaafkan maksudnya. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Posisi teman itu oke, tapi tidak berarti kesalahannya itu langsung dimaafkan begitu saja. Karena bisa jadi dia mengulang lagi kesalahan yang sama. Kalau posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi dia itu ditanya, setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu posisi pemantau. Nah, yang diharapkan adalah posisinya sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, biarkan dia sendiri yang memberikan solusi. Tahu salahnya dan tahu cara memperbaikinya. Nah, di sini posisi kontrol. Apakah aku kalau seandainya menggunakan kata-kata seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi masuk posisi kontrol apa ya? Merasa ya, merasa bersalah. Kan kecewa. Lalu yang berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menjustifikasi. Bisa masuk masa bersalah juga. Karena langsung dijust. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Masuk ke manajer. Ayolah, lakukan demi bapak. Teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Masuk ke mana? Hukuman. Oke, bisa masuk ke hukuman. Karena langsung dihukum ya. Nah, dalam tadi ada 3 tadi hukuman, konsekuensi, restitusi. Dalam pembuatan sikap restitusi tadi ada segitiga restitusi atau ada aturannya waktu kita melakukan restitusi kepada siswa. Kita melakukan dialog dulu yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya ini yang warna hijau dulu, yaitu menstabilkan identitas. Jadi kenapa kok harus menstabilkan identitas? Agar tidak menciptakan identitas yang gagal. Lalu setelah itu baru memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tadi kamu berbuat apa, salah atau benar, itu divalidasi tindakannya. Lalu setelah itu ke menanyakan keyakinan. Jadi tahapannya hijau, kuning, merah. Hijau dulu menstabilkan, validasi, dan menanyakan keyakinan. Seperti itu ya. Langsung ke ini contohnya. Kalau menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita mencari tahu alasan kenapa dia melakukan itu. Nah, terus atau mungkin kalimat selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita menciptakan identitas gagal. Justru kita kuatkan saja dia seperti itu. Lalu kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu.
Itu contoh kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Ada juga memvalidasi tindakan. Kalau validasi tindakan itu prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Salah itu biasa, nggak apa-apa. Gitu. Salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukannya. Jangan semono. Karena sekarang kan sudah dewasa. Maksudnya waktu kita seperti seusia mereka saat menjadi kecil, mungkin kita juga pernah melakukan hal yang sama. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi mari kita cari solusinya. Atau kamu berhak merasa begitu. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah mereka tahu itu salah, maka kita kembalikan ke keyakinan kelasnya. Prinsip teori kontrolnya bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi harus kesadaran pribadi, kesadarannya dia. Apa keyakinan kelasnya, apa nilai-nilai yang disepakati, lalu kamu mau jadi seperti apa, lalu mereka harus melakukan apa, itu harus dari kesadaran pribadi. Ini contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Saya kembalikan ke kasusnya. Ini, insya Allah sudah tahu karena ini sudah Alina sama Gisel, gengnya Gisel itu kan banyak sekali, seringkali melakukan ini gitu. Akhirnya Alina kan ngamuk kan kemarin karena dia merasa tidak terima nama ayahnya itu dibuat olok-olokan sama Gisel seperti itu. Lalu saya mencoba melakukan segitiga restitusi, baik itu kepada Alina maupun kepada Gisel. Restitusi kepada Alina, mungkin suaranya tidak terlalu terdengar. Saya tanya kepada Alina, menstabilkan identitas dulu. Kenapa dia melakukan itu? Ya katanya sih, nah Gisel bu, kalau nama bapakku gitu. Terus akhirnya saya tanya, ya wajar sih gitu kan. Kalau kita sendiri ya, nama bapaknya itu diolok-olok pasti kan marah gitu kan. Cuma masalahnya kan dia itu yang terlalu berlebihan kan marahnya sampai ngamuk-ngamuk, lempar-lempar sepatu kayak gitu kan. Nah itu validasi tindakan, maksudnya dia tahu, oh berarti saya tuh kalau ngamuk-ngamuk kayak gini tuh salah gitu. Ya kalau nesu, maksudnya dengan arti marah karena diolok-olok sama Gisel tentang ayahnya itu wajar. Yang nggak wajar itu ngamuk-ngamuknya gitu. Itu validasi tindakan. Lalu saya kembalikan juga ke kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kemarin sudah ada keyakinan kelas untuk menjaga agar kelas kita damai dan bersahabat dengan temannya seperti itu. Nah, maka Alina di sini, oh gitu, berarti saya itu malah jadi itu ya bu ya, kelasnya jadinya rame ya bu ya gitu kemarin. Kelasnya jadinya rame, terus akhirnya nggak jadi belajar, terus gak karuan gitu. Terus dia harusnya gimana? Ya akhirnya dia mau ngalah. Ya saya harusnya berarti harus lebih sabar bu sama Gisel gitu. Harusnya lebih sabar. Terus akhirnya saya yang bilang nanti Gisel tak ajak ngomong, tak ajak bicara. Terus itu akhirnya closingnya Alina mau lebih sabar menghadapi Gisel. Terus gak usah begitu serius lah. Nah, terus akhirnya manggil Gisel. Nah, di sini saya juga menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas menanyakan Gisel, ngapain toh? Kok tidak olok-olok nih namanya bapaknya Alina? Nah, yang iseng bu, namanya anak cowok kan kan iseng. Nah, iseng-iseng itu wajar. Yang nggak wajar itu kalau sampai bikin temennya marah. Terus saya validasi juga, kalau nama bapakmu itu diolok-olok, marah juga enggak? Ya marah gitu kan. Ya wajar kan kalau kita marah gitu. Yang akhirnya kembali lagi ke keyakinan kelas untuk menjaga perdamaian,
terus kerukunan dengan teman. Akhirnya Gisel sepakat untuk minta maaf sama Alina, terus tidak mengulangi lagi, tidak akan mengulang-ulang lagi seperti itu. Dan akhirnya endingnya mereka berdamai. Ini testimoninya dari Alina. Setelah restitusi kemarin itu akhirnya Alina bisa lebih sabar menghadapi Gisel dan teman-temannya. Gisel juga lebih tahu, oh berarti saya harus minta maaf sama Alina gitu. Dan endingnya mereka minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi seperti itu. Nah, penutupnya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Among itu, kalau bahasa among itu sebenarnya ngomong. Among itu ngomong atau apa ya? Kalau di sini kan bahasanya manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi intinya bahwa guru itu harapannya bisa ngomong murid-muridnya dan merefleksikan diri pada posisi kontrol, dan diharapkan posisi kontrolnya adalah seorang manajer, tidak membuat rasa bersalah apalagi menghukum anak-anak, karena jika mereka langsung dihukum, mereka itu menjadi sebuah identitas yang gagal. Ketika mereka sudah merasa gagal itu biasanya anak-anak zaman sekarang itu langsung terpuruk dan susah sekali untuk mengembalikan seperti itu. Jadi ketika kita itu sudah bisa ngomong, membuat kondisi kontrol, posisi kontrolnya sebagai manajer, diharapkan anak-anak tadi bisa menjadi lebih mandiri, kan bisa menentukan sendiri, bisa merdeka dan bertanggung jawab seperti itu. Oke, itu saja dari apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Bapak Ibu guru semuanya, terutama kepada Bu Ervin selaku kepala sekolah dan kepada rekan guru semuanya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pemahaman terkait dengan budaya positif. Sekian dari saya. Mungkin jika ada pertanyaan, monggo saya persilakan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Jika ada kesalahan saat saya menyampaikan, baik itu kesalahan yang saya tidak sadari atau mungkin waktu saya menyampaikan ada yang keliru, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Arafiah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Purwosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Berikut saya akan menyampaikan proses pembuatan keyakinan kelas yang telah saya lakukan di kelas saya, yaitu kelas 6B. Yang pertama, saya melakukan penjelasan kepada murid-murid saya apa yang dimaksud tentang keyakinan kelas, karena pada dasarnya mereka baru mengenal istilah tersebut. Selanjutnya, saya membagikan sticky notes kepada masing-masing siswa. Ada yang mendapatkan 2-4 sticky notes. Dalam sticky note tersebut, mereka menuliskan keyakinan kelas apa yang mereka harapkan. Lalu,
Masing-masing siswa maju ke depan untuk menempel sticky note di papan tulis. Mereka juga membaca apa yang telah ditulis tersebut agar mudah untuk menyelesaikan tahap berikutnya. Pada tahap berikutnya, murid dibantu oleh guru mengelompokkan sticky note sesuai dengan kemiripan atau kesamaan dari apa yang telah mereka tuliskan, yaitu tentang keyakinan kelas yang mereka harapkan. Dengan mengelompokkan tersebut, harapannya mereka akan mudah untuk membuat pernyataan, membuat keyakinan kelas. Murid dibantu oleh guru membuat kalimat sebagai keyakinan kelas. Jika masih ada penggunaan kalimat negatif dalam keyakinan kelas tersebut, guru mengarahkan murid untuk merubahnya dalam kalimat positif. Keyakinan-keyakinan tadi disepakati bersama-sama oleh seluruh warga kelas. Dan akhirnya proses keyakinan kelas pun terbentuk. Berikut hasil keyakinan kelas yang ditulis di papan tulis. Dari keyakinan kelas yang ditulis papan tulis itu dibuat menjadi sebuah desain yang menarik agar seluruh warga kelas mudah untuk mengingat dan memahami keyakinan kelas tersebut. Setelah itu, keyakinan kelas dicetak dan siap ditempel di dalam kelas. Terima kasih.